Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia Zahro, NIM 202105100019, Prodi Administrasi Publik. Di video kali ini saya akan menjelaskan suatu fenomena, yakni peran dinas sosial dalam menanggulangi pengemis di Kota Surabaya. Baik, di penjelasan pertama yakni tentang latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah terdapat masalah kependudukan yang merupakan salah satu sumber masalah sosial yang disebabkan karena pertambahan penduduk yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu masalah sosial yang terdapat pada latar belakang masalah yakni masalah pengemis, yang merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya, terutama di daerah Kota Surabaya. Kegiatan mengemis dapat dipicu karena terlilit masalah ekonomi. Tuntutan kebutuhan ekonomi mendesak masyarakat untuk mencari solusi penyelesaiannya, meskipun harus menjadi seorang pengemis. Membahas tentang pengemis, yakni bukan persoalan yang baru, karena sudah beberapa kali pengemis menjadi perhatian khusus pemerintahan ataupun masyarakat umum. Para pengemis memilih Kota Surabaya untuk dijadikan tempat sasarannya untuk akses meminta-minta, seperti halnya banyak ditemui di pasar-pasar tradisional, pertokoan besar, pinggiran persimpangan jalan raya, pom bensin, dan tempat lainnya. Para pengemis melakukan aktivitas meminta-minta dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan demi untuk bertahan hidup. Para pengemis melakukan kegiatan meminta-minta pada pagi hari sampai dengan sore hari atau bahkan terkadang pada malam hari. Dalam hal ini, pengemis yang ada di seputaran Kota Surabaya merupakan pengemis yang bukan asli dari daerah sini, melainkan orang-orang yang dari luar daerah yang ingin mengadu nasib mencari peruntungan di kota besar seperti Kota Surabaya. Dalam memenuhi kebutuhannya, para pengemis bahkan tidak mengenal usia, mulai dari anak-anak, parubaya, lansia, bahkan tunawisma untuk dipekerjakan sebagai pengemis. Dalam mengatasi hal tersebut, perlunya peran Dinas Sosial Kota Surabaya dengan berkoordinasi bersama Satpol PP untuk melakukan razia, agar para pengemis yang asalnya dari luar Surabaya untuk dipulangkan ke daerah asal masing-masing dan tidak kembali lagi ke Kota Surabaya, dan tidak menjadikan Kota Surabaya menjadi tujuan pengemis untuk mencari peruntungan. Berikut tabel tahapan analisa situasi masalah, yakni pertama, ada situasi masalah, yang kedua, meta masalah, ketiga, masalah substantif, dan yang terakhir, masalah formal. Selanjutnya, alternatif penyelesaian. Adapun penanggulangan pengemisan yang terdapat dalam PP nomor 31 tahun 1980 meliputi berbagai usaha-usaha. Usaha yang pertama yaitu usaha preventif, adalah usaha yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan pengawasan, serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pengemisan. Yang kedua, usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Yang terakhir, usaha rehabilitatif. Adapun rehabilitatif sosial ini dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Alternatif kebijakan yang dilahirkan dari analisis teori setidaknya harus benar-benar disesuaikan dengan konteks masalah yang dihadapi. Konteks masalah yang dihadapi yaitu dengan mengatasi banyaknya para pengemis yang meminta-minta di persimpangan lampu lalu lintas. Dampak dengan adanya masalah tersebut yaitu terganggunya kenyamanan warga Surabaya serta bisa mencemarkan keindahan kota karena terdapat banyak pengemis yang memenuhi jalanan kota. Alternatif kebijakan dalam menangani masalah sosial ini, sebagai dinas sosial seharusnya menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi mereka, menyediakan dana pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, serta menyediakan fasilitas yang layak dan cukup untuk digunakan. Dengan menggunakan alternatif ini, dapat mengurangi serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat.
Sekian video yang saya buat. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.